Bab 1958, serangan Fata Morgana. Tetua kelima tidak mengharapkan serangan sekuat itu dengan segera. Itu melebihi ekspektasinya dan membuatnya lengah. Tepat setelah itu dia dengan cepat mundur dan menggunakan teknik bela diri keluarga Hilton. Namanya Mirage Strike. Dia memanggil 6 tinju ilusi yang menghadapi serangan datang. Bang, dengan bentrokannya intens, Thundering bertemu dengan Mirage Strike. Meskipun keduanya berada pada kondisi awal yang munah dan kekuatan mereka berada pada level yang sama, lelaki tua dari keluarga Gumbelar berhasil menyerang lebih dahulu. Ia berhasil memaksa tetua kelima dari keluarga Hilton kembali dengan pukulan itu. Tetua kelima terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menenangkan diri. Mengambil kesempatan itu, Paman Kana menyerbu ke depan, tidak ragu sama sekali untuk menyerang dada tetua kelima. Tidak baik, ekspresi tetua kelima berubah ketika menjadi pertarungan antar ahli, itu selalu hanya dalam hitungan inci. Dia kehilangan inisiatif karena kecerobohannya sudah terlambat untuk membalas. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah mundur. Namun serangan ke-6 sepertinya mengikutinya kemana saja. Jika dia menerima serangan itu, dia mungkin akan terluka. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Pada saat itu, tetua keempat bereaksi dengan sangat cepat. Dia dengan cepat menggunakan Mirage Strike dan menyerang punggung ke-6. Jelas sekali dia berencana memaksa orang ke-6 untuk menghentikan serangannya dengan itu. Tercela, Paman ke-6 sangat enggan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu bahwa dia mungkin akan terluka parah oleh tetua keempat, bahkan jika dia berhasil melukai tetua kelima, jika itu terus berlanjut. Tidak ada gunanya baginya jika kedua belah pihak terluka. Jadi dia tidak berdaya dan terpaksa menarik kembali serangannya. Setelah itu dia menggunakan Thundering First untuk menghadapi Mirage Strike dari tetua keempat. Dengan bentrokan yang intens, keduanya berimbang. Ke-6, ambil ini. Setelah tetua kelima berhasil lolos dari masalah, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Setelah itu dia menyerang dengan kekuatan luar biasa. Tetua keempat pun mengikuti serangannya, menghadapi dua orang sendirian. Paman ke-6 dengan cepat mendapati dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia dipaksa mundur dan tidak punya cara untuk melawan. Namun dia tetaplah seorang di tahap yang munah dan dia tidak lemah. Dia mulai menghindari serangan, mencoba yang terbaik untuk menghindari konfrontasi. Untuk saat ini dia hampir tidak bisa bertahan, tetapi keadaannya tidak terlihat bagus. Iwan, mati sana. Di saat yang sama, Eliem sudah bergegas maju. Tepat setelah itu dia menyerang Iwan dan Yuda dengan kekuatan besar. Ini buruk. Ekspres Yuda berubah drastis saat melihatnya. Hatinya pun benar-benar tenggelam. Meskipun dia adalah yang terkuat di antara generasi muda di wilayah selatan dan sudah mencapai tahap menengah alam Augana, Yuda masih jauh dari level Eliem yang sudah berada di tahap semi yang munah, berasal dari generasi tua. Jika tidak ada kejutan, dia bahkan tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi Iwan. Bab 1959. Tentu saja berbeda dengan kekhawatiran Yuda, Iwan tampak sangat tenang dan tenang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Iwan tiba-tiba memegang manset Doom di tangannya dan bersiap menggunakannya melawan Eliem. Namun sebelum Iwan bisa menggunakannya, sesuatu terjadi. Saat itu terdengar suara rem dua mobil mewah datang. Tepat setelah itu pintu terbuka. Agus keluar dengan ekspresi dingin di wajahnya, membawa lebih dari selusin ahli dari keluarga Gumbelar. Berhenti! Agus sangat marah saat melihat Eliem hendak menyerang Iwan dan Yuda. Dia bahkan tidak berani menunda sejenak saat dia melaju ke depan dan muncul di depan Iwan dan Yuda. Setelah itu dia menyerang serangan Eliem dengan kekuatan yang luar biasa. Bang, dengan bentrokan yang intens, serangan Agus dan Eliem saling menyerang dengan keras. Sama seperti Eliem, Agus sudah berada di tahap semi yang munah. Meskipun mereka kurang lebih berada pada level yang sama, metode Agus lebih kuat daripada metode Eliem.
Selain itu, dia lebih muda dan lebih sehat, jadi serangannya sedikit lebih kuat. Usai bentrokan, tubuh Agus sedikit bergoyang saat ia mundur selangkah. Sementara itu, Eliam diterbangkan. Setelah dia mendarat, dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri kembali. Agus gemelar. Setelah melihat siapa orang itu, Sebastian kaget. Dia tidak menyangka Agus ada di sana. Sebastian, jadi itu kamu. Agus memiliki tatapan dingin di matanya. Setelah dia menerima telepon Yuda, dia mengetahui bahwa Iwan dijebak karena membunuh Darius. Jadi dia dengan cepat menebak bahwa keluarga Hughes mungkin akan terus mengejar Iwan. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Jadi dia mengirim Ginoderma ke keluarga Salim terlebih dahulu sebelum Agus mengumpulkan lebih dari selusin ahli keluarga Gumelar dan bergegas. Agus baru saja tiba. Namun Agus tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan bertemu dengan keluarga Hughes. Sebaliknya, Agus bertemu keluarga Golan dan keluarga Hilton. Keduanya bersiap menyerang Iwan dan Yuda. Itu melebihi ekspektasinya. Selain itu, ketika Agus dan yang lainnya tiba, Taman ke-6 berhasil melarikan diri dari pertarungannya dengan kedua tetua dan melompat keluar dari konflik itu. Dengan cepat bergegas menuju Agus dan yang lainnya. Sementara itu, kedua tetua menyadari bahwa situasinya telah berubah. Mereka tidak mengejarnya dan malah kembali ke keluarga Hilton. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Ini bagus, Yuda sangat senang dan lega. Tentu saja, Iwan juga merasa lega. Meskipun Iwan memiliki cut of doom dan energi potensial sebagai kartu traf melawan kedua keluarga tersebut, Iwan tidak ingin menyia-nyiakan kedua hal berharga itu. Kedatangan Agus dan keluarga Gumelar pada saat ini bermanfaat baginya. Bab 1960. Oh, aku khawatir keluarga Hughes akan melakukan sesuatu pada Tuan Busnadi. Jadi aku membawa beberapa orang untuk memeriksa situasinya. Agus dengan singkat menjelaskan semuanya. Setelah itu dia mau tidak mau bertanya. Yuda, Tuan Busnadi, apa yang terjadi? Mengapa keluarga Hilton ada di sini? Seperti ini, Tuan Busnadi melumpuhkan Seth ketika dia mencoba menyelamatkan Nona Lestari. Keluarga Hilton dan keluarga Holland menggunakan ini sebagai alasan untuk mengayunkan kekuatan mereka dan menangani Tuan Busnadi. Yuda menjelaskan situasinya. Oh, jadi itu yang terjadi. Keluarga Hilton dan keluarga Holland bertindak terlalu jauh kali ini. Agus sangat marah setelah mendengar itu. Di dunia persilatan mereka tidak pernah melibatkan keluarga yang tidak bersalah. Tidak peduli dendam apapun yang dimiliki Iwan dan Seth. Jika Seth mencoba menghadapi Iwan secara langsung, tidak ada rasa malu. Namun Seth menyerang dan menculik Tari secara diam-diam. Metodenya sangat tercela dan tidak terhormat. Bahkan jika Iwan melumpuhkan Seth, Seth pantas mendapatkannya. Namun keluarga Golan dan keluarga Hilton mencoba memanfaatkan kekuatan mereka untuk secara paksa mencampuri konflik antar generasi muda. Mereka pun memanggil begitu banyak ahli mereka hanya untuk menangani Iwan yang merupakan generasi muda. Itu tidak tahu malu. Agus, ayo kita berterus terang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Gumelar. Aku tidak ingin kamu ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Sebastian berkata dengan nada gelap. Ancaman dalam suaranya terlihat jelas. Mustahil. Sebastian, kalian keluarga Hilton adalah salah satu keluarga terkemuka di wilayah selatan. Kalian selalu mementingkan nama dan reputasi kalian. Namun kalian bekerja sama dengan keluarga Golan untuk melawan seseorang yang lebih muda saat ini. Kalian sudah menyingkirkan kehormatanmu. Bukankah kalian berdua benar-benar tidak tahu malu? Agus berkata dengan dingin. Itu. Sebastian mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Memang benar apa yang dikatakan Agus. Keluarga Hilton dan keluarga Golan mengerahkan banyak anak buahnya hanya untuk menghadapi pemuda seperti Iwan. Itu adalah sesuatu yang tidak terhormat. Tidak ada yang bisa dia katakan tentang itu. Namun si Ratu adalah pesaing terbesar grup Hilton. Keluarga Hilton harus menyingkirkan Iwan apapun yang terjadi. Terlebih lagi dia sudah mendengar bahwa dari Joel bahwa Iwan bukan hanya tetua Mustika Ratu, tetapi grup Bio Farma juga.
Grup Bio Farma sungguh luar biasa. Itu adalah sesuatu dengan potensi kekayaan dan kekuatan komersial yang sangat besar. Itu adalah sesuatu yang secara alami dia ketahui. Jika mereka bisa menyingkirkan Iwan, maka keluarga Hilton bisa mencoba mengambil alih grup Bio Farma dari keluarga Salim dan Tari di masa depan. Tidak mungkin dia menyerah pada kesempatan luar biasa ini. Tidak peduli apa kata Agus, tidak mungkin keluarga Hilton membiarkan Iwan pergi begitu saja. Agus, hentikan omong kosongmu. Ini adalah masalah pribadi antara keluarga Gulan dan Iwan. Keluarga Gulan yang menginginkan keadilan dari Iwan adalah hal yang wajar. Iwan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Gumelar. Kalian keluarga Gumelar tidak punya hak untuk ikut campur dalam hal ini. Ini dalam akhir aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu pergi sekarang, kami tidak akan melakukan apapun padamu. Namun jika kamu bersikeras melindungi Iwan, maka jangan salahkan kami karena tidak menahan diri. Sebastian berkata dengan tatapan tegas. Sebelum ini dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Yuda. Namun karena Agus sudah membawa para ahli dari keluarga Gumelar, situasinya sudah berbeda. Agus adalah pemain berikutnya untuk keluarga Gumelar. Dia mewakili seluruh keluarga. Jadi dia masih ragu berurusan dengan Agus. Terlebih lagi para ahli yang dibawa Agus bukanlah orang yang bungkuk. Jika keluarga Hilton mulai melawan keluarga Gumelar, mereka juga akan menderita. Jadi dia memberi kesempatan kepada Agus dengan harapan Agus akan mundur. Itu akan sempurna untuknya.